Toba. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, BPH FKP, hadir di sini Ibu Bendahara kita, Ibu Tiara, dan seluruh pengurus FKP, tim kerja KKI kita pada hari ini, Ketua Pelaksana Inang Parulian Simamora, dan Inang Minda, dan seluruh tim kerja. Ibu Ketua, pengurus, dan perwakilan PPD Distrik serta Panuli Raya, antara lain Distrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, dan 16. Secara khusus juga Ibu Kabiro Perempuan kita yang terkasih, dan mahasiswa STB, STD, dan seluruh perempuan HKBP yang mengikuti acara ini dengan live streaming dan jemaat yang hadir tepat ini. Bapak dan Ibu, dengan penuh ucapan syukur, kita memuliakan nama Tuhan oleh karena penyertaannya kegiatan hari ini, yaitu kebaktian kebangunan iman dan seminar dapat berjalan dengan lancar, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan seminar pemberdayaan perempuan HKBP. Saat ini ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang harusnya hadir secara onsite, tetapi dikarenakan bencana banjir dan tanah longsor di Tapsel, Tapteng, dan Taput, sehingga tidak dapat hadir. Jadi kita doakan dan memohon kiranya Tuhan menaungi mereka di tengah situasi yang begitu berat ini, dan semua korban bencana dikuatkan untuk menghadapi masa sulit ini. Sebagai bentuk solidaritas kita dan keprihatinan kita, seluruh persembahan kita, dan nanti akan kita kumpulkan sumbangan untuk membantu para korban bencana alam ini. Bapak dan Ibu, melalui 2 kegiatan hari ini, yaitu KKI dan seminar, merupakan sebuah momen yang sangat penting dan bersejarah, yang mengingatkan kita bahwa gereja harus hadir di garis terdepan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghargai kehidupan dengan tidak melakukan kekerasan terhadap siapapun, terutama kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini dilakukan dengan momentum kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, sebuah kampanye yang mengajak seluruh dunia untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan HKBP melalui yaitu Opui Epurus Pendeta Dr. Victor Tinamunan, dan seluruh pimpinan HKBP. Terkhusus terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Departemen Koinonia, dan Ibu Kabiro Perempuan, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Preses
terkhusus 10 distrik yang memberikan dukungan terhadap seluruh program-program FKP, baik dari tingkat huriah, distrik, hingga Topan. Terima kasih Amang dan Inang. Terima kasih kepada seluruh pelayan penuh waktu yang sungguh besar dukungannya terhadap perempuan seluruh HKBP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Irjen Purnawirawan Gradesi Adriani dan Ibu Staf Khusus Menteri Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Profesor Dr. Insinyur Haja Amajah Muhyiddin Jain MSI, Ibu, kini rasa beratnya perjuangan menghadirkan Ibu
terobati dengan hadirnya Ibu di tengah-tengah kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu. Ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada hari ini. Inang Pendeta Luspida, penyintas kekerasan, yang jauh-jauh datang dari Bandung ya Inang. Kemudian Kepala UPTD PPA Kabupaten Taput, PLT Kepala Dinas PMD PPA Kabupaten Toba yang juga sudah hadir di tempat ini. Terima kasih kepada Inang Pendeta Dr. Wilda P. Simanjuntak dan seluruh pendukung ibadah Amang Pendeta Ren Bultom sebagai pendoa syafaat, dan juga terima kasih kepada Ibu Devi Panjaitan Boru Simatupang yang sudah menyampaikan kata sambutan. Nanti kita akan dengarkan lewat video yang mewakili tokoh perempuan HKBP. Terima kasih kepada seluruh PPD HKBP di 32 distrik dengan serentak menunjukkan solidaritasnya dan sikapnya dengan memasang baliho, spanduk, stiker, Twibbon yang isinya menyerukan stop dan tidak pada segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Serta pada hari ini kita memasang pita hitam, tanda solidaritas kita di lengan kita. Terima kasih kepada Inang Kekum FKP Inang Keti Hutasoit, Inang Bendahara, Inang Tiara Sianipar. Terima kasih kepada Korbit Pekat Inang Risma Tompul, Korbit Spiritualitas Inang Pendeta Santa Sirait, Korbit Pembidang Pemberdayaan Inang Ratna Napitubu, dan seluruh pengurus FKP. Terima kasih kepada Inang Parulian Simam Inang Minda, dan seluruh tim kerja dari FKP maupun dari kantor pusat HKBP, Birotik,
Biro Umum, tim video kreatif, dan Biro Perempuan, dan Amang Ren Gultom, dan seluruh tim dari Jeton. LKP HKBP yang di dalamnya, seluruh perempuan HKBP, kiranya mendapat dukungan penuh dari pimpinan HKBP dan jajarannya. Dari Kementerian P3A dan kita semua yang hadir di tempat ini, akan menyerukan pernyataan sikap sebagai bentuk kesungguhan komitmen dan tindak lanjut kegiatan hari ini. Perjuangan masih panjang dan kita semua ikut berjuang bersama FKP HKBP. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita masing-masing, mulai dari persekutuan di gereja kita masing-masing, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kita menghadirkan kasih, kita menghormati harkat dan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan menjauhkan segala bentuk kekerasan. Akhir kata, terima kasih untuk kehadiran seluruh undangan dan kehadiran kita semua. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kita lakukan. Terima kasih. Tangan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua FKP HKBP, Ibu Sandra Sidabutar. Selanjutnya, kita akan memanggilkan melalui tapping video mewakili tokoh perempuan Ibu Depi Panjaitan Boru Simatupang. Video kami silakan. Video ini. Satu, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi perempuan. Gereja harus bisa menjadi tempat untuk mengadu bagi para perempuan-perempuan yang mengalami kepahitan dan korban kekerasan. Sehingga para pendeta maupun situa ataupun jemaat yang memiliki kemampuan untuk menolong orang yang mengalami kepahitan dan kekerasan dapat menolong mereka. Gereja harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut akan kekerasan ataupun diskriminasi. Para jemaat yang mampu harus menjadi contoh dan penolong bagi masyarakat yang membutuhkan dengan memperlakukan perempuan dengan hormat dan bermartabat. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan gereja yang inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, usia, ataupun latar belakang. Di dalam tahun transformasi ini, hendaknya kita dapat melakukan perubahan jika kita bersatu dan berkomitmen
untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi perempuan dan semua orang. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang sangat serius di masyarakat kita. Dalam tahun masa transformasi ini, FKP dan gereja dapat membahas tentang cara-cara yang terbaik untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Perempuan memiliki hak untuk hidup dengan aman, sejahtera, dan bebas dari kekerasan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan adalah mendengarkan dengan baik dan mempercayai perempuan yang menjadi korban kekerasan. Juga kita dapat melakukan mendukung dan membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dan yang ketiga, mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang kekerasan terhadap perempuan sehingga kita dapat menolong mereka. Akhirnya marilah kita berdoa dan bekerja sama untuk menciptakan gereja yang aman dan sejahtera bagi kaum perempuan yang membutuhkan dan bagi semua jemaat. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati FKP dalam menjalankan misinya, dan kita bersatu padu bekerja sama untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sekian dan terima kasih. Iya, dada-dada dulu Ibu Yang Depi. saya hormati, Tepuk tangan, dada-dada buat Ibu. Terima kasih Ibu. Kristus, sumber Selanjutnya, kasih dan hikmat. Dan kata sangat sambutan mengapresiasi yang mewakili bahwa pareses pada dari 10 kesempatan distrik. ini, Forum Konferensi Perempuan atau FKP akan Kami berikan waktu kepada Pareses HKBP Distrik 16 Humbang Habinsaran, Bapak Pendeta Wisno Welman Manupak Sihombing MTH. Disilahkan namun. Salam. Ya, mari kita mengucap syukur pada hari ini kasih kita diberi kesempatan untuk memakai anugerah Tuhan ini melalui nafas kehidupan. Kita juga telah diterangi dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta Dr. Wilda Smajuntak. Begitu luar biasa dan sungguh menguatkan bagi kita bagaimana kita untuk bangkit keluar dari kepahitan dalam hidup ini, terlebih di dalam kegiatan kita hari ini. Dan rasa syukur, marilah kita tetap mensyukuri dalam hidup ini. Dan begitu juga kepada yang kami hormati, yang kami kasihi,
Bapak pimpinan kami, yaitu Bapak Kadep Kononia, Pendeta Dr. Jonal Sinaga, dan Ibu. Terima kasih kesempatan ini juga kami selalu mendoakan supaya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat memimpin HKBP ke depan semakin baik. Dan begitu juga yang kami hormati para preses HKBP yang juga yang hadir, yang tidak bisa hadir karena keadaan situasi yang kita hadapi sekarang ini, dan mari kita tetap bawa dalam doa. Dan begitu juga kami mengucap terima kasih kepada rasa hormat juga kepada ketua konferensi yang luar biasa ini, dan saya sudah lama juga mengenal ibu ini. Tentu ketua konferensi ini, Ibu Sandra, luar biasa. Bertepuk tangan dulu kita untuk Ibu Sandra. Iya, bersama pengurus yang lainnya. Kami bangga, dan inilah sebetulnya yang kami tunggu-tunggu dengan harapan bagaimana gereja juga bisa melepas dari kepahitan yang dihadapi oleh jemaat, khusus para kaum perempuan dan anak, dan juga yang mengalaminya. Dan kami juga memberikan rasa hormat dan terima kasih dengan penuh kasih kepada Kepala Biro HKBP yang hadir pada saat ini bersama-sama kita, yang dimana kita bisa merasakan sukacita pada hari ini. Dan tidak terlalu panjang yang mau saya sampaikan, dan juga dengan rasa syukur yang luar biasa, ternyata yang dari pihak pemerintah yang kita kasihi ini, yaitu dari Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian P3A RI, yaitu Ibu Irjen Pol Purnawan Dr. Anda Desi Andriani. Tepuk tangan kita untuk beliau. Terima kasih Bu atas kehadirannya, kami bangga. Jauh dari Jakarta, Ibu bisa memberikan sedikit saja, secerca sinar saja di daerah kami ini. Kami sangat bangga sekali. Dan kami akan mendoakan untuk Ibu selalu tetap penuh sehat dan penuh semangat bagaimana mendampingi pemerintahan kita ini semakin baik ke depan, yang betul-betul memperjuangkan perempuan dan anak untuk ke depannya, supaya bangsa kita adalah bangsa yang benar-benar maju dan berani melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan juga para pembicara yang lain, terima kasih atas kehadirannya juga. Nanti kami menerima suatu pengharapan, dan itu yang kami harapkan di dalam kegiatan ini. Karena kami juga dari Distrik Humbang Habicaran sangat senang sekali melalui topik ini juga, dan dari tema yang dibuat juga, kami berharap kami juga memperoleh sesuatu untuk dari kaum perempuan ini juga untuk bangkit dan benar-benar mampu keluar dari kepahitan dalam hidup apapun itu, bukan saja hanya kekerasan, tetapi saya mencoba memberikan satu gambaran. Ini penting karena perempuan juga ada menciptakan kekerasan, dan harus kita sadari itu, apalagi di tengah-tengah keluarga. Enggak juga hanya kaum laki-laki menciptakan kekerasan, kaum perempuan juga bisa. Ini perlu dipertegas nanti. Dan saya berharap ini juga bagaimana kita benar-benar semua, kalau menurut saya, ya, mari kita mulai dari Taman Eden, itu keluarga yang betul-betul diciptakan Allah, ya, sebagaimana mampu hidup bersama. Tapi karena pengaruh yang didengar, yang dilihat, akhirnya bisa terpengaruh. Apalagi kami, kaum laki-laki, bisa juga kami tergoda oleh perempuan. Jadi sebetulnya dari peristiwa di Taman Eden itu saya berharap juga, berarti kalau di Taman Eden bisa mempengaruhi kaum perempuan, saya kira juga di rumah tangga juga, coba berikan juga sentuhan kasih, sebagaimana kasih Allah menyinari hidup. Saya juga yakin sentuhan kasih dari perempuan, saya yakin para bapak-bapak, kaum laki-laki, atau anak juga pasti merasakan nyaman di tengah-tengah keluarga. Amin ya. Bisa ya. Harapannya seperti itu. Karena saya punya pengalaman berbicara dengan bapak-bapak di Lapo Tua. Wah, mereka bicara,
Gua bayar namang presna nih. Jangan minum tua pi bawon. Kalau makata itu terus lebih gumodang duit nata makata sian. Agak bayanan bah, itu alay. Saya katakan dan tidak juga solusi dengan minum tua, saya bilang. Tidak solusi itu. Tapi sebetulnya Amang, saya bilang, kalau seperti itu, Inata, coba, anjing, lebih bagus diam, dengarkan saja. Pasti luluh hatimu. Dan sentuhlah dia, maka dia akan terdiam. Amin ya. Biasanya saya tahu begitu. Nah, saya lakukan seperti itu. Dan ternyata memang, iya, diam. Biarpun kami juga sering mengalami kekerasan masalah ekonomi dibuat oleh. Jadi kami berharap melalui diskusi ini kita memperoleh banyak hal dalam diskusi ini nanti. Dan kami percaya kita juga semua, saya percaya, anti kekerasan. Kita tidak mau ada luka di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dan dimanapun kita berada. Sehingga kita benar-benar menerima kasih. Kita mulai dari di tengah-tengah keluarga. Pasti kita akan memperoleh kebahagiaan, sukacita luar biasa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan melalui kata sambutan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengikuti seminar ini. Bangkit kaum perempuan, HKBP, semangat untuk ke depan. Katakan tidak pada kekerasan. Amin. Amin. Iya, demikianlah. Terima kasih, Amang Pareses kami. Iya. Selanjutnya, bimbingan dan arahan Kepala Departemen Koinonia HKBP, Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga. Disilahkan Bapak. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, untuk saat ini saya pikir saya sampaikan supaya akan sesingkat mungkin, jadi tidak seperti bimbingan pengarahan yang diharapkan. Saya mohon juga kepada panitia supaya kita berupaya untuk to keep our time sehingga sesuai dengan yang kita jadwalkan bisa terlaksana program kita. Karena itu juga semua Bapak dan saudara yang terhormat yang sudah disebutkan tadi mulai dari Ibu Ketua Umum dan banyak yang sudah memberikan sambutan, tidak akan saya ulangi, ya hanya demi menjaga waktu kita, ya. Mungkin beberapa saya sebutkan dan berterima kasih khususnya kepada Amang Preses Wisnu dan Amang Preses Marganda Lubis, juga Inang Preses Distrik 2 Silindung. Amang itu tidak bisa datang, tapi Inang itu bisa bersama-sama dengan kita, dan semua Amang Inang Kepala Biro, khususnya Kepala Biro Perempuan, dan juga Inang Sandra, Inang Keti, dan Inang Tiara sebagai pengurus pusat konferensi perempuan HKBP, pengkhotbah, dan terlebih secara khusus kepada Ibu Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Irjen Pol Purnawirawan Dr. Anda Desi Adriani, ya. Tepuk tangan dulu kita untuk Ibu ini. Saya pikir masih sangat jarang Irjen Pol, ya, di Indonesia ini, ya, dan memiliki posisi yang sangat tinggi di Kementerian PPPA sebagai Dirjen. Jadi kami sungguh bersyukur atas kehadiran Ibu di tengah-tengah kegiatan perhelatan HKBP yang sangat istimewa pada hari ini. Demikian juga kepada Ibu Elfrida Simangunsong, Escape, dan
semualah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami dari pimpinan HKBP, OP Porus, Amang Sekjen, Amang Kadep Diakonia, Amang Kadep Marturia, Amang Kadep Diakonia, Inang itu juga di sini bersama-sama dengan kita, juga Ibu Kadep Koinonia. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus FKP dan Biro Perempuan yang menyelenggarakan kegiatan KKI ini dan pemberdayaan perempuan. Ini yang kedua kali. Jadi sebenarnya level pelayanan perempuan HKBP sudah cukup tinggi sekarang di gereja, di kalangan gereja ya Ibu Irjen Pol, di kalangan gereja-gereja bukan hanya di Indonesia ini, tetapi di dunia sangat diakui aktivitas, inovasi-inovasi dan komitmen perempuan HKBP untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan HKBP sangat diakui. Kebetulan kami juga adalah salah satu pimpinan atau komite eksekutif dari Dewan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, dan di kalangan Gereja Lutheran Sedunia, kepemimpinan perempuan HKBP sangat diapresiasi di semua level, karena memang semua perangkat untuk pemberdayaan perempuan HKBP itu sudah ada sekarang sebagaimana diharapkan oleh gereja-gereja. Secara khusus di bawah kepemimpinan Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar, memang banyak kegiatan dan inovasi-inovasi yang menggembirakan. Jadi pimpinan HKBP juga sangat merasa bangga dengan kepemimpinan perempuan HKBP. Sekarang kita berkomitmen untuk menentang kekerasan dengan segala bentuknya, termasuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan juga kekerasan ekonomi. Dan kita memakai pita ini, pita hitam, ya. Jadi kalau di tradisi gereja Lutheran sekarang sedang dikampanyekan juga sebenarnya Kamis hitam, ya, Kamis hitam. Jadi waktu hari Kamis menggunakan pakaian hitam sebagai simbol perlawanan kepada kekerasan. Tapi kalau kami pendeta memang hampir setiap hari pakai yang hitam, Bu. Seperti ini ya. Iya. Jadi sebagai akhir dari sambutan saya sekarang, atas nama semua pimpinan HKBP, kami menyambut kegiatan kita pada hari ini dan mendorong supaya FKP bersama dengan Biro Perempuan di bawah Departemen Koinonia terus melakukan berbagai kegiatan, dan kami pimpinan HKBP sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya mohon karena memang situasi yang kita alami khususnya di Tapanuli Raya, saya mohon kita mengingat sebentar saudara-saudara kita di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan sebenarnya juga di berbagai daerah di Tapanuli Utara, termasuk distrik 16 ini tadi Mang Preses Wisnu juga menyampaikan. Saya mohonlah kita gunakan mungkin waktu 15 sampai 25 detik ya, mengingat sebentar, merenungkan, atau mungkin berdoa di hati kita. Tadi kita sudah berdoa sebenarnya waktu dua syafaat yang dipimpin Amang Ray Justin untuk mengingat penderitaan saudara-saudara kita, korban yang tak terlukiskan sekarang ini. Jadi kalau bisa saya mohon, mungkin kita bisa merenungkan, tunduk kepala, mengingat, atau mungkin mendoakan di hati kita tentang saudara-saudara kita yang sedang menderita sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tepuk tangan buat Bapak Kadep Koinonia.
Selanjutnya kami berikan waktu kepada seksi persidangan Inang Deliana Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan. Horas, masih ada semangat? Iya, baru kita mendengar pembimbingan dari Amang, Kepala Departemen Kononia yang membuat kita untuk berteduh karena kuasa Tuhan memberikan kita kesehatan sampai saat ini, tapi kita mengingat teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Tarsa. Bapak Ibu yang saudara kasihi di dalam nama Yesus Kristus, izin Amang, Kepala Departemen Kononia kami di sini, izin Ibu Ketua Forum Konferensi Perempuan untuk selanjutnya kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu untuk memandu dari acara kita supaya lebih indah dan lebih semangat. Kami panggilkan Ibu Moderator, Ibu Ratna Napitupulu, Sarjana Ekonomi, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Forum Konferensi Perempuan HKBP. Kami persilakan. Baik, terima kasih Inang Deliana. Shalom untuk kita semua. Sebelum saya memanggil keynote speaker, kita akan menyaksikan dulu video yang akan tampil. Menyatakan takut, diam, pasrah. Di balik senyap yang sering disalahpahami, ada suara perempuan yang terluka. Luka yang tidak selalu terlihat, namun nyata. Luka yang menunggu untuk disembuhkan. Firman Tuhan memanggil kita, buanglah segala kepahitan. Sebuah panggilan untuk melepaskan. Untuk menumbuhkan kasih. Sebab hanya kasih Kristus yang mampu membebaskan. Hari ini, gereja dan perempuan HKBP berdiri sebagai satu tubuh, satu hati, satu keberanian. Menyatakan dengan lantang, tidak terhadap kekerasan gender, tidak terhadap segala tindakan yang melukai, merendahkan, dan membungkam perempuan. BPD Distrik Jakarta. Satu hati menyatakan siap. Menyatakan sikap yang bentuk satu dari Forum KKBP Distrik Serdang Bekasi jangan pasangan gangguan
Kami BPD HKBP Distrik 7 Samosir menyatakan sikap stop kekerasan perempuan berdaya, bekerja aman, manja, tanpa hormat. Perempuan HKBP Distrik 25 Jambi bersatu hati menyatakan tidak pada kekerasan perempuan. Kami PPD Distrik 4 Subang satu hati mengatakan tidak. Dari kantor pusat HKBP, kami Biro Perempuan HKBP menyatakan sikap stop tidak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Mari kita perjuangkan bersama. HKBP Distrik Bandung satu hati menyatakan tidak. HKBP Distrik menyatakan tidak. Perempuan HKBP Distrik 10 Medan Aceh bersatu hati mengatakan tidak pada kekerasan terhadap perempuan. Yeah! Forum Konferensi Perempuan HKBP menyatakan sikap stop kekerasan terhadap perempuan. Perempuan berdaya, desa, masyarakat tanpa kekerasan. Saudara terkasih, salam dari daerah Jatarutung. Kami pimpinan HKBP bersama-sama dengan Kepala Biro, pimpinan unit, staf dan pegawai di kantor pusat HKBP, khususnya Departemen Koinonia, menyerukan stop kekerasan terhadap perempuan. Baik, kita bersatu hati untuk stop kekerasan terhadap perempuan. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Kita akan memanggilkan dengan hormat keynote speaker kita, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian P3A Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Anda Desi Andriani, dipersilahkan. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Desi Andriani. Kita juga akan melihat CV dari Ibu Desi Andriani. Kami persilakan Ibu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Halo. Salam bahagia buat kita semuanya yang hadir di dalam forum yang berbahagia ini. Kalau tadi sudah diperkenalkan dan juga sudah saya khususnya bidang perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, hadir juga bersama kami Profesor Sga, beliau adalah staf khusus peningkatan kualitas hidup. Kami hadir berdua. Baik, izinkan saya sampaikan tadi juga speech dalam forum yang berbahagia ini
Hormat saya apabila yang saya hormati Pendeta Dr. Jonas Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP, yang saya hormati Randa Sandra Sidabutar, Ketua Umum Forum Konferensi Perempuan FKP HKBP, beserta seluruh jajaran pimpinan dan pengurus, kepada yang hadir juga Kepala UPTD PPA Kabupaten Tapanuli Utara, Jemaat Perempuan HKBP Tapanuli Utara, serta para undangan yang sebelum saya menyampaikan speech ini, izinkan saya bersama-sama sejenak bencana alam, serta barat dan jadi tidak faktor tidak bisa dan kita pada Bapak Ibu saudara-saudara kita yang dan kekuatan bahan juga belum ditemukan sebagai dapat pada kita memberikan kita berdoa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama ucapkan selamat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hadir bersama-sama di sini dalam rangka memperingati, mengenang dan juga melaksanakan sebuah langkah refleksi terhadap pergerakan perempuan dan juga pengalaman-pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan. Untuk itu kemarin pada tepatnya tanggal 25 November, kita mengenal nama istilahnya adalah 16 hari anti kekerasan terhadap nanti sampai tanggal 10 Desember. Ini seluruh dunia melakukan sebuah kegiatan refleksi dan proyeksi ke depan terkait dengan perjuangan perempuan. Dan juga bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya surat yang disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, khususnya diberikan kepada Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dengan tidak mengurangi makna kehadiran kami di sini, saya hadir mewakili karena beliau juga ada agenda yang lainnya bersamaan. Forum yang berbahagia ini dari tadi menyimak dari setiap sambutan Bapak Ibu yang saya sampaikan, saya sangat mengapresiasi khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa gereja menjadi tempat yang inklusif, melihat tadi bagaimana pergerakan para perempuan-perempuan dan para jemaat seluruhnya menolak kekerasan terhadap perempuan. Tentunya kita memberikan apresiasi terhadap gerakan ini. Tepuk tangan buat kita semuanya.
16 hari anti kekerasan terhadap perempuan adalah kampanye global yang dirayakan setiap tahunnya, mulai tanggal 25 November hingga 10 Desember. Kampanye ini lahir dari kesadaran global bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang terjadi di banyak negara, di banyak ruang, dan dialami oleh banyak perempuan tanpa memandang usia, latar belakang, maupun status. Hingga hari ini, perempuan masih menghadapi tantangan besar yang belum terselesaikan. Kekerasan dan diskriminasi terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Kekerasan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja, tak terkecuali di ruang publik. Padahal ruang publik dengan keterbukaannya seharusnya menjadi tempat aman, bebas, dan inklusif bagi perempuan. Namun, kenyataannya banyak perempuan justru merasa tidak aman ketika berada di tempat terbuka. Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2024 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. 1 di antara 4 perempuan. Kalau ada kita hitung 1, 2, 3, 4 di antaranya pernah mengalami. Selain itu, 1 dari 5 perempuan melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh selain pasangan di ruang publik. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi fenomena gunung es. Diduga korbannya jauh lebih banyak dari yang tercatat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, melihat kenyataan tersebut, tentu kita perlu menempuh langkah yang lebih kuat untuk membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan. Salah satunya adalah memastikan perempuan semakin berdaya. Perempuan yang berdaya bukan hanya mereka yang mandiri secara ekonomi, tetapi mereka yang juga memahami haknya, mampu menjaga diri, dan memiliki keberanian untuk berbicara ketika mengalami atau melihat ketidakadilan. Pemberdayaan tidak hanya soal kemampuan, tapi juga pengetahuan untuk mengenali berbagai bentuk kekerasan yang sering luput dari perhatian. Kesadaran perempuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan sangatlah penting. Sebab banyak korban yang bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami kekerasan. Kekerasan sering terjadi di lingkungan yang dekat dengan kehidupan kita. Seperti di rumah, tempat kerja, lingkungan sekitar, dan bahkan di dalam komunitas yang kita anggap aman. Kekerasan dalam rumah tangga misalnya tidak selalu berupa pukulan, bentakan, penghinaan, kontrol berlebihan, larang bekerja, pengambilan pendapatan tanpa persetujuan, atau pelarangan mengelola keuangan sendiri juga merupakan bentuk kekerasan. Selain itu, kekerasan seksual baik berupa pelecehan, pemaksaan, ancaman, maupun tindakan yang melanggar batas tubuh dan martabat seseorang perempuan masih banyak terjadi dan sering disembunyikan karena rasa malu dan takut, karena itu dianggap aib. Dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan ini, negara tidak tinggal diam. Negara hadir memberikan perlindungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perjalanan panjang
21 tahun sudah. Namun kita bisa melihat dari jumlah kekerasan yang ada, lebih kurang 45% adalah kekerasan dalam rumah tangga. Lahir undang-undang baru, tidak juga relatif baru, tanpa terasa sudah 3,5 tahun, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan berbagai peraturan lainnya. Peraturan ini menegaskan jaminan perlindungan bagi korban sekaligus bagi saksi yang berani melapor karena keberanian mereka sangat penting untuk memutus rantai kekerasan. Namun, perlindungan dari sisi regulasi saja tidak cukup apabila kita tidak mampu mengenali tanda-tanda kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Dibutuhkan kepekaan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan di lingkungan kita. Kekerasan tidak selalu tampak sebagai luka fisik, tetapi perubahan sikap seseorang sering memberikan sinyal. Misalnya, seseorang tiba-tiba menjadi pendiam, mudah cemas, tampak takut berbicara, sering menerima pesan bernada ancaman, dibatasi bertemu keluarga atau teman, atau memiliki memar yang alasannya tidak jelas. Tanda-tanda yang tampak sederhana ini, jika mampu mengenalinya, kita dapat mencegah lebih cepat dan memberikan dukungan yang tepat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi gender, edukasi publik, serta pendampingan berbasis komunitas seperti apa yang dilakukan oleh Forum Konvensi Perempuan HKBP. Gereja bukan sekedar tempat beribadah, kalau tadi kita juga dengarkan, banyaknya gerakan-gerakan moral dan juga penguatan untuk pelindungan terhadap perempuan. Tentunya tempat beribadah untuk mencari keteduhan, dukungan, dan rasa aman. Pada saat kita melakukan hubungan batin terhadap Sang Pencipta, tentunya akan memberikan dampak terhadap relasi kita dengan sesama. Gereja dapat menjadi tempat pertama di mana seseorang berani membuka suara. Terima kasih untuk forum-forum yang ada, memberi ruang. Gereja menjadi ruang yang inklusif. Seringkali jemaat lebih nyaman bercerita kepada pendeta, penatua, atau sesama anggota gereja yang dipercaya. Disinilah peran gereja menjadi sangat berat. Gereja bisa membantu mengarahkan korban ke layanan pemerintah seperti yang hadir di hari ini, yaitu unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Ada juga lembaga perlindungan perempuan dan anak, nanti akan memberikan sebuah asesmen pendampingan psikologis, juga adanya tenaga kesehatan, dan juga aparat penegak hukum jika diperlukan. Dukungan sederhana seperti memberikan informasi, menemani proses awal, atau sekedar memastikan korban tidak berjalan sendiri, sudah sangat berarti untuk memutus mata rantai. Kita tidak sendiri. Cari dukungan, khususnya Ananda, yang para mahasiswa, dukungan teman sebaya. Ini yang sangat mendorong. Peer counseling, peer support antar sesama teman sebaya menjadi satu hal memutus mata rantai dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya dengan membuka ruang di mana gereja juga memberikan ruang-ruang yang inklusif, ini menjadi sebuah solusi bagi kita bersama. Kalau tadi kita dengarkan juga dari arahan beberapa pimpinan sebelumnya di forum ini, memang semua dimulai dari pola asuh. Dimulai dari rumah. Bagaimana kita memulai dari rumah? Bagaimana kita memainkan peran yang setara
peran yang berimbang dalam keluarga. Bagaimana istri dan suami, bapak dan ibu, anak dan orang tua, ini menjadi modalitas kita. Semua bermula dari rumah. Rumah bisa menjadi tempat solusi, dan rumah bisa menjadi pemicu permasalahan. Pilihan ada di tangan kita. Karena secara teori, kekerasan ini bisa menjadi turun-temurun. Ada konsepsi teorinya. Pada saat seseorang melakukan kekerasan, kita bisa cek track record yang bersangkutan. Bagaimana pola asuh orang tua? Apakah kita tega, bapak-bapak yang memiliki anak perempuan? Apakah kita tega, Ananda yang memiliki adik perempuan, yang nantinya akan mengalami hal yang sama, karena dia juga sudah memiliki sebuah pattern, pola, sebuah role model yang keliru, bahwa kekerasan itu dilanjutkan. Kenapa kita sangat concern, walaupun tadi kami juga memahami kekerasan terhadap laki-laki juga ada. Dan itu juga kita mendapatkan data-data. Di sini juga menjadi refleksi bagi kita perempuan dalam rangka 16 HKBP. Saya sebagai perempuan pekerja, wanita karir, dan juga ibu rumah tangga, memiliki 2 anak, laki dan perempuan, memiliki suami yang juga tidak memiliki pangkat, seorang sipil, itu tidak mudah. Work-life balance itu enggak mudah. Pada saat perempuan terjun ke ranah publik, perimbangan mulai dari rumah tangga menjadi sebuah keharusan. Komitmen di rumah tangga menjadi sebuah keharusan. Bagaimanapun tetap sebagai tulang rusuk kalau dalam pemahaman. Bukan menjadi tulang punggung. Walaupun ada perempuan sebagai pendukung ekonomi keluarga. Betul apa betul? Tepuk tangan buat kita sebagai pendukung ekonomi keluarga. Karena saya juga termasuk mendukung ekonomi keluarga. Karena semakin besar pohon, tinggi, pasti orang ingin juga menjadi tempat bersandar dan berteduh. Jangan ingkar takdir, minta turun jadi rumput siap untuk diinjak-injak. Tapi tidak selalu ada rumput yang diinjak. Bagi yang patuh terhadap rumput hijau, pasti nggak mau injak rumput tersebut. Jadi, dan juga bapak-bapak mohon dipahami, memang secara kodrati, secara konsepsi teori, perempuan memang diberikan, correct me if I'm wrong, berbicara, mengeluarkan kata-kata itu 20.000 per hari, Bapak. Laki-laki hanya 7.000. Perempuan itu hanya ingin didengar dan dipahami, dimaklumi. Betul apa betul, Ibu-ibu? Jadi bapak-bapak harus kuat, pasang telinga dan mata batin, kesabaran mendengarkan itu. Tapi bagi ibu-ibu juga keluarkan kata-kata yang tepat, agar juga tidak menimbulkan dampak terhadap kata-kata kita. Ditata narasi kata-kata yang kita keluarkan itu, termasuk juga intonasinya. Memang kita ini kan terlahir, saya juga orang Sumatera ya. Suara kita memang besar ya. Tapi besar kita tuh, kasih sayang kita jangan diragukan ya kan. Betul ya? Termasuk juga kami yang dari Sulawesi Selatan, Prof. Mazda kan sama juga kita tuh kan. Perempuannya memang terkesan, itu kan kesan ya. Itu stigmatisasi enggak boleh. Stereotip enggak boleh. Enggak boleh. Tapi apa yang disampaikan itu, karena ini juga 16 hari anti kekerasan, menjadi sebuah refleksi dan proyeksi ke depan, ini juga menjadi inward looking bagi kita perempuan. Dan juga memberikan awareness kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pendamping-pendamping perempuan, bapak-bapak, pengambil keputusan juga. Kenapa harus perempuan? Ya, di rahim yang diberikan
Karena Bapak tidak punya rahim loh. Bagi yang memiliki anugerah Tuhan akan lahir peradaban. Kekerasan, jangankan fisik, psikis, itu berdampak terhadap tumbuh kembang janin yang dikandung. Saya juga sebagai perempuan yang juga memiliki dan juga mengalami proses reproduksi itu. Jadi kita harus mempertimbangkan kenapa harus perempuan. Jelas, perempuan tulang rusuk. Dituntun, bukan ditendang. Apalagi disingkirkan. Karena kami pendamping. Pembangun peradaban. Melahirkan keturunan bagi yang mendapatkan anugerah. Dan komitmen di global dan juga tentunya di nasional, kita pembangunan SDM yang berkualitas menuju Indonesia emas. Sementara komitmen global 2030, leave no one behind, kita koreksi. Sudah sejauh mana posisi kita untuk mencapai kesetaraan di tahun 2030 tersebut. Angka kekerasan masih tinggi. Perempuan di bidang ekonomi masih ada yang tertinggal. Tentang kesehatan reproduksi masih ada yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat proses melahirkan. Dalam konteks pendidikan, tapi jangan lupa, kita harus tetap bersyukur dan bersyukur. Tetap optimis. Kalau enggak nanti kita sakit. Sakit batin. Tetap optimis bahwa hari-hari kita menjadi lebih baik. Tetap optimis hari demi hari kita lebih baik. Saya, apa yang disampaikan tadi oleh penasihat kita, bahwa ruang-ruang itu ada. Panggung-panggung itu ada. Kesempatan itu ada. Peningkatan untuk lebih baik itu ada. Ini yang harus kita apresiasi. Betul ya Bapak Pendeta ya. Terima kasih untuk beliau yang senantiasa memberikan ruang, memberikan akses dan partisipasi. Dan tentunya penerima manfaat khususnya kepada perempuan. Spesial lagi kepada para jemaat-jemaat yang ada di HKBP, para perempuan. Izinkan juga saya melanjutkan beberapa hal terkait dengan forum kita di pagi hari ini. Secara regulasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah bagaimana memberikan perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dan anak. Juga bagaimana perempuan agar dapat berpartisipasi diterbitkanlah peraturan-peraturan menteri. Dan juga bagaimana perempuan pada posisi bencana. Kenapa? Perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, para disabilitas, khusus pada hari ini misalnya bencana. Mereka akan mendapatkan double, triple kekerasan apabila kita lemah dalam memetakan kebutuhan mereka. Contoh, pada saat mendapatkan tempat pengungsian, pada saat evakuasi, ternyata kita tidak terpetakan ada beberapa disabilitas di wilayah dan tertinggal. Karena apa? Tidak mendapatkan akses. Ini juga menjadi concern kita bersama. Dan kekerasan di tempat penampungan pada saat terjadi bencana, ini juga terjadi. Padahal kita sedang diuji oleh Sang Maha Pencipta. Namun itu terjadi juga kekerasan. Betul ya Ibu Kepala UPTD? Dan itu masuk data laporan di kita. Ini menjadi concern kita. I wish more ladies knew that they can go from XL to M with Tai Chi walking in no time.
What happens if my mom starts Tai Chi walking tomorrow? Yeah. How old is your mother? She Kita semua sehat dan hatinya gembira. Pak Sekjen,